Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 Agustus 2020, hari Selasa. Video pembelajaran untuk kelas 4 mengenai bentuk-bentuk pecahan. Jadi ada 4 jenis pecahan yang harus kita pelajari. Boleh buka bukunya dulu di halaman 19 sampai 30, itu 4 jenis pecahan. Di sini Ibu akan rangkum ya, supaya kalian belajarnya lebih mudah. Ada 4 jenis bentuk-bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kita awali dulu, yaitu pecahan biasa. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu merupakan bentuk pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini ada pembilang, kemudian pakai per, baru di bawahnya penyebutnya ya. Begitu ya. Di sini Ibu tuliskan contohnya yang sering sekali kita temui ada 1/4 misalnya ya. Di atasnya sebagai pembilang, di bawahnya sebagai penyebut. Contoh lainnya misalnya 5/7 ya kan. Nah ini juga pecahan biasa. Satu lagi misalnya ada 3/4. Nah semua ini adalah pecahan biasa. Cirinya ada pembilang, ada penyebut. Ketika kalian melihat angka seperti ini, berarti dia disebut pecahan biasa ya. Untuk penjelasan yang pecahan biasa boleh dilihat di bukunya di halaman 19 sampai 20 ya. Jadi kita langsung ke bagian kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan bentuk campuran antara angka dengan pecahan biasa. Jadi ada angka juga ada pecahan biasa. Seperti apa sih? Nah, di sini Ibu contohkan ya. Contohnya, misal yang pertama itu angkanya sederhana, 1 angka ya. 1/2. Nah, jadi kalian tulis angkanya di tengah. 1/2 adalah pecahan biasa. Nah ini disebut pecahan campuran. Ini satu kesatuan ya. Mereka tidak ini satu angkanya 1/2 pecahannya, bukan. Ini adalah satu kesatuan. Jadi membacanya 1/2 ya. Ini pecahan campuran. Contoh lainnya misalnya 7 ya, ini angkanya 2/3. Nah ini pecahan campuran juga, dan bebas dan lain-lain ya, ini banyak. Nah sekarang contoh dari pecahan campuran ini kita bisa rubah menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, beberapa pecahan biasa bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Oh bagaimana Bu? Nah ini ya, berikut caranya akan Ibu jelaskan. Nah penjelasannya sekarang, pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Pecahan campurannya yang Ibu contohkan tadi saja. Oke, kita tulis ya, ulang ya. Pecahan campuran yang pertama adalah 1, di tengah jangan lupa 1/2. Nah ya, begitu cara menulisnya ya, membacanya 1/2. Jadi satu yang ini duluan yang dibaca. Kemudian akan kita rubah menjadi pecahan biasa yang ada pembilang dan ada penyebut, tidak ada lagi angkanya. Nah caranya adalah di sini kalian tulis sama dengan dulu, karena dia akan berubah menjadi pecahan biasa. Angka yang di depan nih ya, 1, kita kalikan dengan si yang di bawah, si penyebut. Jadi 1 dikalikan 2. Nah kemudian kita tambah dengan yang di atas ya, sama si pembilang. Pernya tetap sama, per 2 ya. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1, 1 dikali 2 ditambah 1 ya, sama dengan 1 dikali 2, 2, 2 ditambah 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3/2. Nah ini anak ya, ini bentuk pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3 ya.
2 ditambah 1, 3, berarti penyebutnya tetap ya. Apapun yang dikalikan dengan 1, kembali ke angkanya ya. Berarti 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, 7, 2/3. 7, 2/3. Sama caranya. 7 dikali 3. Nih, 7 dikali 3 ditambah 2. 7 dikali 3 ditambah 2. Jangan lupa ya, 7 dikali 3 ditambah 2. Pernya tetap per 3. Karena ini per 3 ya. Nah, 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 2, 21. 22, 23. Oke, tulis aja sini 23/3. Ya. Ini ya, 2 contoh pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Angka dikali penyebut atau angka di bawah ditambah si pembilang. Nih, 7 dikali 3 ditambah 2. Ya, di sini si penyebut tetap. Tidak ada penyebut yang berubah. Semua penyebut angkanya tetap. Ya. Sekarang bagaimana jika pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran? Nah, di sini ada syarat tersendiri ya. Pecahan biasa bisa dirubah menjadi campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut atau angka di atasnya lebih besar daripada angka yang di bawah. Kita pakai pecahan yang contoh ibu tadi saja ya, baru kita kembalikan ke pecahan campuran. Apakah hasilnya benar atau salah ya? Sekarang di sini ibu tuliskan pecahan biasanya adalah 3/2. Kita ingin rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Menceknya itu cek dulu, lihat angka di atas atau pembilangnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, itu artinya bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Jika tidak, maka tidak boleh menjadi pecahan campuran karena nggak bisa ya. Nah, sekarang caranya adalah, masih ingat, menuliskan pecahan biasa menjadi bentuk pembagian. 3/2 sama dengan 3 dibagi 2 ya. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa ya? Semampunya saja. 3 dibagi 2 adalah 1. Tapi masih ada sisa. Sisa berapa? Sisanya berapa? 3 dibagi 2? 1. Sisanya 1. Ya. 3 dibagi 2 itu semampunya 1. Tapi masih ada sisa 1. Maka penulisan bentuk pecahan campurannya ini 3 dibagi 2, 1. Berarti angkanya 1. Tulis saja 1 ini ya hasilnya. Sisanya juga 1 sebagai si pembilang. Jadi sisa itu pembilang. Penyebut tidak akan pernah berubah. Penyebut di awal 2. Maka penyebut di akhir juga 2. Ya. Kembali lagi nih. 3/2 dibagi dituliskan dalam bentuk pembagian. 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1 karena ganjil ya. 3 dibagi 2 itu tidak bisa, semampunya saja 1, sisanya 1. Berarti 1 yang di sini kita tulis sebagai angka. Sisanya kita tulis sebagai pembilang. Baik, ibu berikan lagi contoh yang kedua. Pecahan biasa yang kedua tadi adalah 23/3. Nah, kita tuliskan bentuk pembagiannya ya. 23 bagaimana? Dibagi 3. 23 dibagi 3 berapa? Semampunya saja. 3, 6, 9 sampai menuju ke 23. Tuh 7. Tapi Bu masih ada sisa. Berapakah sisanya? Kalau 23 dibagi 3 itu 7, sisa dari angka pembagian ini adalah 2. Kenapa sih Bu ada sisanya? Coba ya, kita cek nih. Kelipatan 23 dibagi 3. Berarti 3, 6, 9. Berapa lagi? 12. Ayo. 12 ditambah 3,
15. Berapa lagi? 18. 21. 21 ditambah 3, 24. Kan kita mintanya 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti ya. Berarti 7 saja. 21, Bu. Maka 23. Berarti sisanya 23, mau menuju 23, sisanya 2. Maka 23 dibagi 3 itu 7, menyisakan 2 ya. Bentuk pecahan campurannya sama dengan 23 dibagi 3, 7. Berarti angkanya yang di depan 7. Sisanya sebagai yang di atas atau pembilang. Penyebut tidak akan berubah. Awalnya 3, berarti penyebutnya juga 3 di sini. Ya. Nih, Ibu perlihatkan semuanya ya. Nih, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau Ibu lihatkan lagi yang di atasnya tadi, nah, ini ya, dia akan kembali. Awalnya 1/2 berubah menjadi 3/2, 3/2 juga berubah menjadi 1/2. Ya, ini dipahami karena sering terjadi soal pasti kalau pecahan campuran dirubahnya ke pecahan biasa untuk mempermudah. Ya. Sekarang penjelasan selanjutnya mengenai pecahan desimal, ya, yang ketiga. Sebelum ke pecahan desimal, pecahan campuran ini juga ada penjelasannya di buku ya Nak ya. Di halaman 21 sampai 22, boleh dibaca kembali ya. Sekarang kita ke penjelasan mengenai pecahan desimal di halaman 22 sampai 28 di buku paket ya. Di sini Ibu selalu meringkas supaya kalian tidak terlalu panjang. Tapi di buku paket banyak sekali contoh-contoh, makanya kalian harus tetap membuka bukunya. Pecahan desimal, bentuknya pastinya menggunakan koma. Jadi kalau ada angka yang menggunakan koma, dia akan disebut pecahan desimal. Contoh di sini ya. Contohnya ada 0,1. Nah, ini 0,1 disebut pecahan desimal ya Nak ya. Nih, pecahan desimal. Ada komanya di antara 0 dan 1. 0,1. Contoh lainnya ada 0,7. Memangnya harus selalu 0 di depan? Tidak harus 0. Misalnya di sini ada angka 2,5. Nah, ya. Jadi tidak harus di depannya 0, tapi ada ciri koma. Misalnya 2,579. Nah, bebas di situ ya. Di sini kita satu angka dulu di belakang koma. Satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Kalau 2 angka boleh. Misalnya di sini Ibu tulis 3,12. Nah, ini 2 angka di belakang koma. Jadi membacanya bukan 3,12 tapi 3,12. Ya, ini semua contoh pecahan desimal, ya. Satu angka di belakang koma berarti dia per 10 ya. Untuk pecahan biasanya 2 angka di belakang koma dia disebut per 100 ya untuk pecahan biasanya. Coba kita tulis ya. 0,1 ini 0,1 berarti dia sama dengan 1/10 ya. Satu angka di belakang koma dia per 10 untuk pecahan biasa. Ini pecahan biasa kan ya. Nah, cara untuk menentukan pecahan desimal yang berawalnya dari pecahan biasa menggunakan pembagian pistol. Masih ingat nggak pelajaran kelas 3 dulu? Ya, waktu Ibu minta kalian membuat pembagian pistol. Sekarang kita akan coba pembagian pistol. Misalnya Ibu punya soal 1/10 ya. Kita buat supaya dia menjadi pecahan desimal. Gunakan pembagian pistol. Misalnya Ibu nggak tahu nih hasilnya, diam-diam dulu ya. 1/10 bagaimana cara mencari desimalnya? Berarti kita pakai pembagian pistol. 1 dibagi 10. Bisakah 1 dibagi 10? Tidak bisa. Berarti kita perlu 0 tambahan. 0 tambahan di sini membuat di atas juga diberi 0,
10 dibagi 10, 1. 1 dikali 10, 10. Operasi pengurangan hasilnya 0. 0,1. Betul ya? Jadi, ketika melihat pecahan biasa, ingin dirubah ke pecahan desimal, gunakan pembagian pistol. Contoh lagi yang kedua ya. Di sini ibu punya pecahan biasa 25/10. Ibu ingin membuat pecahan desimal. Ya, kita gunakan pembagian pistol seperti contoh sebelumnya. 25 dibagi 10. Bisakah 25 dibagi 10? Kelipatan 10. 25 dibagi 10 semampunya saja. 10, 20 berarti 2. 2 ya, ibu taruh sini 2. 2 dikali 10, 2, 20. Operasi pengurangan. 25, 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 2, tidak bisa. Sudah 0, nggak usah ditulis ya di depan. 5 dibagi 10, bisa nggak? Tidak bisa, berarti kita perlu 0 bantuan. Kalau 0 bantuan, sudah ada angka di sini, kita tinggal beri koma. Sudah, ini pembagian pistol. 50 dibagi 10. Berapa? 50 dibagi 10. 5. 5 di sini hasilnya. 5 dikali 10. 5, 10, 15, 20. Ayo, berapa? Terusnya 50. 50 lagi di sini. Berarti operasi pengurangan hasilnya 0. Ups. Nah, 25 dibagi 10 hasilnya berhenti ya. Ketika hasilnya 0 kalian berhenti. Hasilnya pastinya 2,5. Nih. Berarti satu angka di belakang koma dia per 10 ya. Satu angka di belakang koma dia per 10. Gunakan pembagian pistol untuk mencari pecahan desimalnya. Ketika melihat pecahan biasa harus dirubah ke pecahan desimal, gunakan pembagian pistol. Belajar ulang lagi ya, dibuka bukunya untuk melihat contoh pembagian pistol. Oke, kemudian yang terakhir, yang paling mudah, pecahan persen. Penjelasan pecahan persen ada di buku paket di halaman 29 sampai 30. Di sini ibu ringkas pecahan persen itu tuh ya, lambangnya tuh ya yang di samping ini ya. Nih, ini lambangnya dari pecahan persen. Persen itu artinya per 100. Kalau desimal tadi satu angka di belakang koma dia per 10, sekarang persen itu artinya per 100. Sering kita temui, misalnya ada di mall, di swalayan, di pasar, di minimarket, diskon 50%. Nah, tulisannya pasti sini ya, ibu tulis contoh. Tulisannya pasti begini ya. Diskon 50%. Nah, begitu ya. Nah, kalau 50% ini berarti kalau kita rubah menjadi pecahan biasanya sama dengan atau setara dengan, ini contoh pertama, setara dengan 50/100. Itu ya. Jadi persen yang sering kalian lihat, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa dia 50/100. Ya, misalnya ketemu nanti pecahan biasa 20/100, bentuk pecahan persennya pastinya 20%. Langsung ya. Karena lihat angkanya 20, langsung beri lambang persen. Pecahan biasa menjadi persen, ya. Misalnya melihat lagi angka 30/100. Nah, berarti persennya 30%, dan begitu seterusnya. Itu contoh pecahan persen menjadi pecahan biasa. Sangat mudah sekali ya.
Ini ya semua penjelasan Ibu hari ini, sudah penuh papan tulisnya nih. Boleh di stop videonya untuk melihat ya nih. Nih yang tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Yang di ujung sana yang terakhir itu tentang persen. Ya, jadi ada empat bentuk pecahan ya. Ini pertama bentuk pecahan biasa. Nih ya, bentuk pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran tapi dirubah menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ketiga tentang pecahan desimal menggunakan pembagian pistol ya. Yang terakhir pecahan persen dengan lambangnya ya, yaitu per 100 ya. Sekarang ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Pertama ini adalah soal pecahan biasa dibentuk menjadi pecahan campuran ya. Syaratnya pembilang atau nilai di atas lebih besar daripada penyebut, itu sudah ya, 11/3 ya. Silahkan kalian isi angkanya berapa, pecahannya berapa, pecahan campuran ya. Kemudian yang nomor 2/3/7 ini bentuk pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa ya, ada pembilang ada penyebut, kalian isi. Kemudian yang ketiga bentuk pecahan desimal, di situ ada 1/4. 1/4 diubah menjadi desimal berapa koma berapa ya. Silahkan gunakan pembagian pistol, 1 dibagi 4 nih ya. 1 dibagi 4 berapa nilainya, di sini kalian berikan caranya supaya Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Yang terakhir 34/100 bentuk pecahan persennya, titik-titik persen. Ada 4 soal nih ya. Ada 4 soal latihan nih. Tolong kalian kerjakan di buku catatannya supaya Ibu tahu kalian mengerti atau tidak ya. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.